Nah, Adam tadi ya keterbatasan pemikiran manusia ya, keterbatasan riset manusia masih belum menemukan fosilnya, fosil Adam. Nah, gitu ya. Nah, ini poin paling penting ya. Tidak ada satupun, setahu saya ya, nanti kalau tolong dikoreksi ya, tidak ada satupun peneliti yang menyatakan menemukan fosil Adam. Artinya Adam itu ada gitu ya. Dia punya budaya bercocok tanam gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang para peneliti ibaratnya arkeolog ya, mulai meneliti tahun sebagai ilmu ya, sebagai ilmu tahun 1830-an atau 1840-an ya. Para penelitinya tuh ahli baca dan ahli tulis ya. Terus objeknya atau buktinya pemikiran, ucapan, teks ya, terus berbagai objek atau bukti di dunia itu ya, seperti itu. Terus metodenya studi literatur, survei, ekskavasi ke berbagai wilayah, teorinya macam-macam, salah satunya misalnya teori evolusi. Nah, dia akhirnya menghasilkan pengetahuan ya. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa pengetahuan yang dihasilkan itu sebenarnya kumulasi dari peneliti sebelumnya ya. Jadi misalnya saya bisa memperoleh pengetahuan ya, saya harus berterima kasih kepada peneliti sebelumnya karena mereka udah apa sih namanya, meneliti dan saya bisa melanjutkan ya, seperti itu. Itu bisa kalau untuk arkeologi ya katakanlah durasinya 200 tahun karena ilmu ini mulai berkembang tahun 1800-an. Hakikat hasilnya saling melengkapi, tapi ada juga sebenarnya saling merevisi gitu ya, dan itu wajar dalam ilmu pengetahuan. Nah, karya ini adalah buatan para peneliti. Nah, kalau Al-Quran bagaimana? Yang penelitinya ya, ilmuannya itu yang disebut Nabi Muhammad itu tidak bisa baca dan tulis ya. Terus dia pengetahuannya dari mana? Dikasih oleh Allah ya, dikasih oleh Allah ya dalam bentuk hafalan, terus kemudian nanti jadi ucapan gitu ya, terus kemudian sahabat-sahabatnya menulis ya dalam berbagai lembaran ya, dalam berbagai batu atau tulang gitu ya. Nah, yang menarik adalah si ilmuannya ini ya, atau si tokoh ini atau si individu ini ya, atau orang ini, Muhammad ini, dan ketika dia melakukan perjalanan ya, itu hanya di sekitar Jazirah Arab. Dia tidak sampai ke mana? Tidak sampai ke Mesir, tidak sampai ke Turki, tidak sampai ke Mesopotamia. Mesopotamia mungkin udah ya, tetapi tidak sampai ke berbagai tempat ya. Tetapi dan ada kata-kata yang sebagian kata gitu ya, karena ini Al-Quran itu juga menyebut bahwa ada Taurat ya, ada Injil gitu ya. Maka kisahnya ya bisa berulang gitu ya. Tetapi di dalam Al-Quran ada kisah-kisah yang tidak disebutkan dalam Taurat dan Injil ya, seperti itu. Nah, teorinya beda ya. Kalau teorinya ada Allah menciptakan dan nanti Allah juga akan menghancurkan ya, seperti itu. Nah, pengetahuan ini ya, kalau kita sebut sebagai pengetahuan atau kita sebut sebagai data atau kita sebut sebagai fakta, maka hanya sekitar 20 tahun atau 23 tahun gitu ya. Dan dia telah lengkap, tidak ada revisi sampai sekarang ya. Tidak ada revisi ya, dan itu menunjukkan bukan buatan Nabi Muhammad ya. Ini adalah firman Allah ya. Jadi kalau orang tadi ya, ini ilustrasinya tidak tepat, tapi mudah-mudahan sedikit dapat membantu gitu ya, sedikit dapat membantu.
Eh, matahari tadi ya di slide awal, matahari itu adalah fakta ya, dia tetap ajab gitu ya, dan dia bisa diteliti ya. Nah, Al-Qur'an itu juga dari sejak diturunkan sampai sekarang ya itu ajab ya, tetap gini, dan dia bisa diteliti secara ilmiah ya, seperti itu. Nah, dan kalau masih ragu ya coba bikin yang serupa dengan itu, dan sudah 200-an tahun nggak ada yang bisa bikin ya, seperti itu. Artinya dia apa sih namanya, mapan sekali, seperti itu. Salah satu hal yang penting dalam perspektif sains ya, perspektif ilmu pengetahuan, itu dia tadi ya ada logika dan dia ada prediksi sebenarnya. Ya, ilmu pengetahuan itu bisa memprediksi nanti kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, periodisasi dalam Al-Qur'an banyak ayat bicara mengenai sebelum pembentukan bumi. Ya, sebelum pembentukan bumi itu banyak ayat bicara mengenai itu. Ada ayat mengenai itu, lalu ada ayat-ayat mengenai pembentukan bumi ya, pembentukan alam semesta, lalu ada penciptaan manusia dan kehidupan manusia sebelum periode Nabi Muhammad. Lalu ada kehidupan Nabi Muhammad ya. Nah, lalu ada kehidupan manusia setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Ini Al-Qur'an bicara ini semua nih. Nah, kita sekarang di poin nomor 5 ya. Kita di poin nomor 5. Tentu nomor 4 pernah terjadi ya, pernah terjadi nomor 4. Artinya dia fakta ya. Nomor 3 pernah terjadi juga gitu ya. Nomor 2 ya, bumi pernah terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu ya. Sebelumnya ya tidak ada bumi ya. Artinya nomor 2 telah terbukti gitu ya. Nomor 1 harusnya juga telah terbukti ya gitu ya. Nah, kalau 1 sampai 5 sudah terbukti sebagai ilmu pengetahuan, dia bisa membuat prediksi. Kalau Al-Qur'an itu menyebut ada peristiwa kehancuran bumi, ada hari pembalasan, maka itu nanti buktinya ada nanti ya, dan itu adalah suatu kebenaran ya. Jadi Al-Qur'an itu integral, semua ayat saling terkait ya, dan tidak ada satu ayat pun sampai sekarang direvisi ya, seperti itu ya. Nah, jadi Al-Qur'an adalah mukjizat ilmiah ya, ayat ilmiah tentang keberadaan Allah ya. Al-Qur'an sebagai ucapan tidak dapat dibuat oleh manusia ya. Ini membenarkan ajaran para nabi, termasuk juga para nabi-nabi terdahulu juga disebutkan di situ gitu ya. Beberapa mukjizat telah terbukti kebenarannya secara ilmiah, beberapa mukjizat lainnya menunggu untuk diteliti secara ilmiah ya, dan dia fakta ini ya yang kemudian jadi teks ya, itu adalah ayat atau mukjizat yang abadi atau tahan lama, sekaligus juga menyatakan bahwa pembawanya merupakan nabi yang terakhir. Dan yang paling penting ya, yang paling penting adalah Al-Qur'an ini untuk semua manusia sebenarnya, dimanapun dan kapanpun. Nah, Adam tadi ya keterbatasan pemikiran manusia ya, keterbatasan riset manusia, masih belum menemukan fosilnya, fosil Adam. Nah, gitu ya. Nah, ini poin paling penting ya. Tidak ada satupun, setahu saya ya, nanti kalau tolong dikoreksi ya, tidak ada satupun peneliti yang menyatakan menemukan fosil Adam. Ya, jadi pembahasannya beda ini sebenarnya. Kalau baca buku ilmiah, nggak ada yang naruh itu ya. Adam di mana tuh nggak ada gitu. Ya, seperti itu ya. Tetapi di Al-Qur'an disebut dia ada. Ya, ada, hanya memang fosilnya belum ditemukan. Tadi sudah dijelaskan ada, dan budayanya juga ada ya. Tadi disampaikan Mas Lutfi, anaknya itu mengembangkan budaya penguburan. Ya, mengembangkan budaya penguburan ya. Terus juga sudah mengenal budaya pengorbanan ya, kurban ya. Itu sudah bercocok tanam tuh, jelas ya, seperti itu. Artinya Adam itu ada gitu ya, dia punya budaya bercocok tanam gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan kronologi kebudayaan ya, kronologi arkeologi, maka periode bercocok tanam itu dia setelah 40 ribuan Pak. Karena di 40 ribuan itu orang masih tinggal di gua ya, Cro-Magnon atau yang itu ya, seperti itu ya. Nah, nanti ada lagi makhluk yang tidak tinggal di gua ya, tidak tinggal di gua, tapi dia budayanya bercocok tanam. Nah, itu yang Adam dan keturunannya
Ya, seperti itu. Nah, kaitannya bagaimana? Ini riset masih terus berlangsung. Riset genom terakhir ini menarik, Pak. Ya, riset genom yang terakhir, ya, ketika dulu cuma ada Homo sapiens, ya, cuma ada Cro-Magnon, cuma ada Neanderthal, belakangan ada Denisovan, ya, itu orang kaget tuh, kok ada lagi, gitu, ya. Tapi paper-paper terbaru dari Pabo, ya, penerima hadiah Nobel itu, ya, dia mengidentifikasi ada lagi yang unidentified, ya, unknown, ya, unknown, ya, dan itu juga dia sudah di papernya tahun 2017 sudah ada itu, ya, dia artinya dia masih membuka kemungkinan ada organisme-organisme yang lain, ya, seperti itu. Kalau pertanyaannya sudah ada makhluk, udah banyak, Pak, ya. Cuma kategorinya apa, nanti Prof. Fahrul lah yang jelasin gitu ya. Tapi intinya sebelum Adam itu sudah banyak makhluk ya. Mungkin singkatnya seperti itu, Pak. Nanti insya Allah kapan-kapan saya jabarkan lebih detail ya. Dan saya cukupkan dulu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.